Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-teman sekalian yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah dan taufik serta kesehatan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi di tempat yang penuh barakah ini. Salawat berjingkai salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Berdirinya saya di sini bukan hanya sekedar untuk basa-basi, namun untuk menyampaikan sebuah materi yang saya rasa sangat penting sekali melalui tema pidato menghormati dan menyayangi orang tua. Saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang saya beri judul Meneladani Pemuda yang Berbakti, Uwais Al-Qarni. Hadirin rahimakumullah, pernahkah hadirin mendengar nama Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda istimewa yang disebut oleh Rasulullah sebagai penghuni langit dan diperintahkan oleh beliau kepada Umar dan Ali untuk menemuinya dan memohon doanya untuk memintakan ampun karena doanya yang sangat mustajab yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang miskin, pengembala kambing di negeri Yaman, yang ia kesampingkan hidupnya untuk ibunya, Uwais berkata, tidaklah terucap satu kalimat dari mulut ibuku kecuali aku akan menaatinya. Uwais tinggal bersama ibunya yang tua renta, lumpuh dan buta. Suatu hari ibunya berkata, anakku, mungkin ibu tak lama lagi bersama denganmu. Ikhtiarkan agar ibu bisa mengerjakan haji, pinta ibunya. Uwais terjenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir nan tandus dan terik. Uwais adalah seorang pemuda yang miskin. Untuk naik haji membutuhkan perbekalan dan kendaraan, sedangkan unta saja mereka tidak punya. Namun Uwais tidak ingin mengecewakan hati ibunya, maka ia mencari cara agar dapat mengabulkan permintaan ibunya. Uwais kemudian membuat sebuah kandang untuk anak lembunya ke sebuah puncak bukit yang sangat tinggi. Kemudian ia menggendong anak lembu tersebut naik turun bukit. Setiap hari ia lakukan. Penduduk Yaman yang menyaksikan merasa heran dan berkata, Uwais telah gila, Uwais telah gila. Makin hari anak lembu itu makin besar. Makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. 8 bulan berlalu. Sampailah musim haji. Lembu Uwais mencapai 100 kilogram. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin besar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Oh, barulah orang-orang mengerti apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Maka berangkatlah Uwais pada musim
Amin. Sebagai kesimpulan dari pidato saya ini, saya mencoba merangkumnya dalam beberapa bait pantun. Bangun turun ke tanah rawa, mencari ikan dapatnya serangga. Berbakti kepada kedua orang tua adalah jalan menuju surga. Pohon kelapa tanam di sana, berdekatan dengan pohon tenar. Peran ibu dan bapak dalam dunia bagaikan bulan dan matahari. Hujan turun, bumi basah, udara sejuk menjadi bersih. Ibu mengandung dengan susah, balaslah dengan cinta kasih. Demikianlah dari saya, salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.